Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Tawarikh. Ketika Israel diperintahkan oleh Raja Zedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun, Tuhan Allah, nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi, mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Meminta nyanyian sukacita.
Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil Yohanes hari ini merupakan bagian akhir dari perikop percakapan Nikodemus dengan Yesus. Yesus menjelaskan bahwa Allah sangat mengasihi manusia.
dengan memberikan jalan keselamatan supaya diselamatkan dari dosa kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca firman Allah, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa agung dan mulia anugerah Allah kepada manusia. Sebab Yesus mengenal watak atau karakter dan perilaku manusia, cenderung terbenam di dalam kegelapan, sehingga Yesus mengingatkan bahwa, mari kita baca kembali Yohanes pasal 3 ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan dan bertanya pada diri sendiri, apakah kecenderungan berbuat jahat ada di dalam diriku? Kita mesti jujur di hadapan Tuhan dan tak mungkin bisa membohongi Tuhan. Mari kita simak firman Allah 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Mengapa sifat manusia ini selalu ngeyel dan bodoh sekali? Sudah tahu tidak boleh melanggar kehendak Tuhan, tetapi masih saja berbuat demikian karena tidak bisa mengendalikan keinginan kedagingan. Mari, Bapak Ibu, kita baca firman Allah, Roma pasal 7 ayat 21-23. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita masing-masing introspeksi diri dengan merenungkan perkataan Yesus, bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Apa iya manusia menyukai kegelapan? Setelah kita renungkan lebih mendalam, ternyata betul apa yang dikatakan Yesus. Misalnya, kita sering menerima kata-kata bijak, ayat-ayat firman Tuhan, atau renungan di WhatsApp setiap hari di handphone kita. Biasanya banyak orang malas dibaca dan paling rajin di-share atau kirim lagi ke grup WA lainnya. Sebab merasa berguna buat orang lain dan bukan untuk dirinya. Banyak orang mengklaim dirinya tidak ada masalah alias merasa baik-baik saja. Merasa dirinya paling baik dan sempurna, padahal di dalam dirinya banyak akar kepahitan. Atau sedikitnya hatinya kecewa dan terluka oleh situasi dan keadaan hidup yang terjadi di sekitar dirinya. Disinilah diperlukan suatu pembaharuan sifat, karakter, watak, dan perilaku dengan cara dilahirkan kembali. Apa maksudnya? Segala penyakit rohani dan sikap hidup yang mengutamakan hal-hal duniawi, hendaknya kita kuburkan alias dibuang atau ditanggalkan atau dilepaskan dari dalam diri kita. Sebab hal tersebut membawa kita kepada kegelapan dan akibatnya dosa. Kita mesti lahir baru atau dilahirkan kembali, yaitu memiliki sikap hidup yang diterangi cahaya terang Kristus, supaya kegelapan di dalam diri kita disingkapkan, agar di dalam diri kita dipenuhi hal-hal rohani yang sesuai kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jauhkanlah diri kita dari kegelapan yang dapat menimbulkan perbuatan jahat. Dan sebaliknya marilah kita mendekat kepada terang yang penuh dengan perbuatan baik dan yang berkenan bagi Tuhan. Bapak, Ibu terkasih, mari kita baca kembali
ayat terakhir Yohanes pasal 3 ayat 20 dan 21. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu kecenderungan keinginan daging kita mengarah kepada kegelapan. Namun kita harus mengendalikannya seraya memohon kepada Tuhan, supaya diberikan kekuatan untuk senantiasa hidup di dalam terang Kristus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh kepada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Tuhan Yesus memberkati.